Om Swastiastu. Hari ini kita dalam perjalanan menelusuri salah satu tempat suci Hindu di Jakarta, yaitu Pura Aditya Jaya yang terletak di Romangun, Jakarta Timur. Pura ini bukan hanya tempat ibadah saja, tetapi juga simbol keberagaman budaya yang hidup di tengah ibu kota Indonesia. Selanjutnya, mari kita mengenal lebih dekat sejarah, fungsi, dan keindahan pura ini. Pura Aditya Jaya Rawamangun didirikan pada tahun 1970-an, menjadikan salah satu pura tertua di Jakarta. Pendirian pura ini bermula dari kebutuhan umat Hindu yang tinggal di Jakarta untuk memiliki tempat beribadah yang representatif. Dengan dukungan komunitas Hindu Bali, pemerintah setempat, dan beberapa donatur, pura ini dibangun dengan desain yang mencerminkan arsitektur khas Bali. Pura Aditya Jaya mulai dirintis sejak tahun 1950-an oleh Yayasan Pitamaha, namun baru sekitar tahun 1960-an memperoleh respon dari pemerintah. Pada tahun 1960-an tersebut, Presiden Soekarno sempat memberikan tanah di lapangan banteng kepada umat Hindu untuk tempat ibadah. Awalnya di tempat inilah pura akan didirikan, namun rencana itu tidak terlaksana karena salah satunya dana yang kurang memadai. Lalu beberapa lokasi lain seperti Ancol dan Senayan juga sempat jadi rencana berdirinya pura, tetapi belum juga terlaksana. Pada tahun 1970-an, I Gusti Ngurah Mandra mendapat kepercayaan menjadi tim kontraktor yang menangani proyek Jalan Jakarta Cirebon dari Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dengan pimpinan proyek waktu itu Insinyur Iman Sukoto. Dalam kesempatan itu, Gusti Ngurah Mandra mengajukan ide kepada Pimpro untuk menyumbangkan tanah bekas perbekalan yang saat itu kosong untuk tempat ibadah atau pura bagi umat Hindu di Jakarta. Usaha ini diterima dengan baik asalkan dibentuk panitia terlebih dahulu. Kemudian susunan panitia terbentuk dengan pengurus sebagai berikut. Ketua umumnya I Gusti Ngurah Mandra, kemudian ketua satunya Nyoman Griya, ketua dua I Gusti Ketut Soekarto, sekretaris 1 DRS Sang Made Jingga, sekretaris 2 Anak Agung Sumitra, kemudian bendahara I Ketut Berana dan Iwayan Arnyate. Panitia yang telah terbentuk mengajukan permohonan kepada pimpinan proyek yang kemudian menunjuk dan mengesahkan panitia tersebut untuk melaksanakan pembangunan pura. Peletakan batu pertama pembangunan Pura Aditya Jaya dilakukan oleh Bapak Muhammad Hadi yang mewakili pimpinan proyek dilakukan pada tahun 1972. Kemudian pembangunan fisik dimulai dengan membuat padmasana, lalu dilanjutkan dengan pembangunan Anglurah, Taman Sari, Balai Pawedan, Penyengker, dan Kori Agung. Dan pada tanggal 12 Mei 1973 dilaksanakanlah peresmian pura oleh Wakil Gubernur DKI saat itu, Bapak Prayogo. Pada tahun 1976, Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Sutami memberikan surat yang berisi tentang pemberian izin kepada Parisada Hindu Dharma untuk menggunakan tanah yang dikuasai oleh Departemen Pekerjaan Umum sebagai tempat persembahyangan bagi umat Hindu DKI Jakarta dan sekitarnya. Pemberian izin oleh Menteri Pekerjaan Umum didukung oleh Gubernur DKI Jakarta waktu itu, Bapak Ali Sadikin, yang dimuat dalam surat keputusan gubernur yang menjadi dasar pembangunan pura. Nama Aditya Jaya memiliki makna mendalam. Aditya, nama yang berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti matahari, cahaya matahari, secercah matahari, atau matahari pagi,
Dalam ajaran Hindu, nama Aditya juga digunakan untuk menyebut ke-12 dewa matahari. Dalam bahasa Indonesia, Aditya juga bisa berarti yang pertama, orang yang bersinar, yang pandai, serta bijaksana. Sedangkan Jaya, nama yang memiliki arti kemenangan atau kejayaan. Nama ini mencerminkan harapan umat Hindu agar pura ini menjadi sumber cahaya rohani dan simbol kemenangan dalam menghadapi tantangan kehidupan. Ketika kita memasuki komplek pura, pengunjung akan disambut oleh Candi Bentar, gerbang khas Bali yang membagi dunia luar dan area suci. Selanjutnya, terdapat Kori Agung, gerbang utama menuju bagian dalam pura, yang dihiasi ukiran tradisional dengan motif-motif khas Hindu. Pura Aditya Jaya terdiri dari 3 bagian utama. 1. Nista Mandala, yaitu area paling luar pura yang biasanya digunakan untuk aktivitas umum sebelum melakukan persembahyangan. Yang kedua yaitu Madhya Mandala, area tengah, dan tempat ini biasanya dipakai oleh umat untuk mempersiapkan upacara yang akan dilakukan. Selanjutnya yaitu Utama Mandala, area paling suci yang menjadi tempat utama persembahyangan bagi umat Hindu. Di dalam Utama Mandala kita bisa melihat Padmasana, yaitu sebuah bangunan suci utama yang digunakan untuk memuja Ida Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Semua elemen arsitektur ini dipenuhi ukiran indah yang tidak hanya estetis tapi juga penuh filosofi. Pura Aditya Jaya Rawamangun tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat aktivitas budaya dan sosial umat Hindu. Berbagai upacara keagamaan seperti odalan, galungan, kuningan, dan nyepi rutin diselenggarakan di pura ini. Selain itu, pura ini juga menjadi tempat belajar anak-anak Hindu belajar Dharma Gita atau nyanyian suci, bahasa Sanskerta, dan ajaran agama. Pura ini juga sering menjadi lokasi pertemuan komunitas Hindu dari berbagai daerah di Indonesia, mempererat persaudaraan di tengah keberagaman. Pura ini terletak di kawasan Rawamangun, sebuah daerah yang cukup padat di Jakarta Timur. Meski berada di tengah hiruk pikuk kota, suasana di dalam pura sangat tenang dan damai. Lingkungan pura dipenuhi taman dan tanaman hijau yang menambah kesan asri dan menenangkan. Penduduk sekitar juga sangat menghormati keberadaan pura ini. Harmoni antara umat Hindu dan masyarakat dari agama lain di sekitar pura menjadi contoh nyata bagaimana keberagaman dapat hidup berdampingan secara damai. Bagi umat Hindu, Pura Aditya Jaya bukan hanya tempat beribadah, tetapi juga tempat untuk merenung, menemukan kedamaian batin, dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Setiap sudut pura memiliki makna simbolis yang mendalam, mengingatkan umat untuk selalu menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan atau Ida Sang Hyang Widiwasa. Upacara-upacara keagamaan yang dilakukan di pura ini juga menjadi pengingat akan pentingnya bersyukur dan menjaga hubungan harmonis dengan sesama makhluk hidup. Pura Aditya Jaya juga diresmikan oleh pemerintah sebagai pura ramah anak. Acara ini diinisiasi oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia. Program ini dinilai sebagai langkah nyata yang responsif dan komprehensif dalam mendukung perlindungan anak. Diharapkan pura ramah anak ini tidak hanya menjadi contoh di lingkungan pura, tetapi juga menginspirasi rumah-rumah ibadah agama lain. Selain berfungsi sebagai tempat ritual keagamaan, tempat ibadah dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pendidikan, ekonomi, hingga transformasi budaya. Dengan dicanangkannya Pura Aditya Jaya sebagai pura ramah anak, diharapkan langkah ini dapat menjadi model untuk membangun ruang ibadah yang inklusif,
edukatif, dan ramah terhadap keberagaman budaya serta agama. Demikianlah sekilas tentang Pura Aditya Jaya Rawamangun. Pura Aditya Jaya Rawamangun bukan hanya sakral bagi umat Hindu, tetapi juga warisan budaya yang patut dijaga oleh kita semua. Semoga informasi ini memberikan wawasan baru dan memperkuat rasa toleransi kita terhadap keberagaman yang menjadi kekayaan bangsa Indonesia. Terima kasih. Om Santi 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 Om.